Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini. Ini kita sebut kajian ilmiah karena kita itu akan mengkaji kitab-kitab, tidak akan mengomentari hal-hal yang recehan. Hal-hal yang recehan yang hanya bikin esensinya sedikit tapi akhirnya menyebabkan umat terbelah. Jadi kita ngelihat kalau ngelihat komentari, saya ngelihat para ustadz itu banyak yang sekarang mengomentari hal-hal yang sebenarnya esensinya itu sedikit recehan. Tapi ilmunya sedikit yang disampaikan, akhirnya cuma terbelah. Masalah ada yang nyampaikan karena setiap air kencing itu suci, ya itu udah pasti bikin terbelah. Pasti tidak setuju orang yang buat air kencing, semua air kencing suci, yang nggak benar itu. Kita sudah bahas kemarin, semua yang keluar dari dua jalur cairan atau benda itu selain mani atau selain bayi itu najis. Jadi kalau keluar dari itu ya orang pasti terbelah sudah. Dan saya juga tidak akan nerima kalau orang semua air kencing itu suci, itu kamu. Jadi atau di kekotoran, semua kotoran suci. Misalnya kita ngebahas semua kotoran suci termasuk kotoran ya nggak masuk juga, itu udah pasti ditolak karena semua yang keluar dari manusia aja, manusia yang dimuliakan, anak Adam itu dimuliakan. Kalau kotorannya najis. Sekarang ini kan kucing misalkan, kucing itu suci, kotornya suci, itu gak masuk juga, pasti gak terima. Kucingnya suci, kotorannya najis. Manusia juga sampai bangkainya aja suci, kotorannya najis, apalagi kucing. Logikanya masuk. Jadi kalau menyampaikan hal-hal yang sebenarnya dia belum pikirkan banyak terus, ya itu pasti bikin terbelah sudah. Dan saya tidak mau itu, justru kalau itu justru merusak dakwah. Bahkan merusak dakwah karena akhirnya buat terbelah, yang akhirnya gak nerima orang kan, gak nerima masa kotoran kucing suci, yang gak nerima juga akhirnya kalau disampaikan. Apalagi kita berada di dalam suatu keyakinan bahwa semua kotoran itu najis. Kita akan masuk masih lanjutin bahwa saya tidak akan masuk kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi kita channel ini hanya akan bahas kitab-kitab. Hujahnya ada, silahkan didebat boleh, komentari boleh, tapi kita dengan argumen. Dan rujukannya kita dari kitab ini jelas. Boleh kalau ada kekurangan ya nggak masalah. Andai kan ada perselisihan, ini pendapat yang kita pilih dulu utamakan. Dan ini juga terkenal di Indonesia, ini kitab pegangan. Andai kan ada kekeliruan, baru kita akan komentari ayat kekurangan. Tapi kalau mau berpegang di situ boleh. Kita tidak membuat hal yang receh, hal-hal yang receh dikeluarkan. Dan tidak ada ilmunya juga disampaikan, yang ada hanya membuat perpecahan, membuat perselisihan, kadang-kadang diejek. Jadi kita gak mau, akhirnya diejek, orang-orang kita diejek akhirnya karena tidak diterima sama masyarakat kita, diejek akhirnya. Masalah enggaknya jadi diejek di masyarakat. Jadi kita harus dengan hikmah. Andai kan ada pendapat yang lain, tapi pendapat yang lain itu ada sisi kemungkinan tidak kuat, dan di kita di sini ada pendapat yang lebih kuat, ya kenapa kita pakai pendapat kita aja, jangan memaksakan gitu. Contoh kayak najis begitu, kan akhirnya tidak akan diterima. Coba tanya sama Anda, tai kucing najis tidak?
Gitu. Kalau ngomong tidak najis itu pasti tidak diterima. Saya nggak mau nerima, saya tetap akan anggap najis. Jadi andaikan saya kena tai kucing, saya akan cuci itu, sudah. Karena yang suci itu kucingnya, gitu. Sama dengan kencing, semua kencing itu najis. Itu kaidah sudah. Jangankan kita kencing manusia aja yang dimuliakan najis. Bayi aja yang kalau kita bayi yang belum makan aja dianggap najis walaupun diringankan. Apalagi kencing orang dewasa misalkan. Najis sudah. Baik, kita baca Paslon, kita akan membahas bab dihar. Dihar itu dari kata apa ini? Dihar. Dari kata dohrun, dohri. Itu punggung. Wa syar'an katanya tasbihu zauji zaujatahu ghairul baini. Apa ini? Biunsai lam takun halalu. Jadi intinya adalah zihar itu menyerupakan seorang istri terhadap siapa? Terhadap ibunya, dan itu ditolak. Jadi menyerupakan istri terhadap ibunya itu ada hal yang mungkar, karena istri sama ibu itu beda. Istri sama ibu sama istri itu beda. Kenapa beda? Ya beda karena kalau ibu itu dia yang melahirkan kita. Jadi ibu itu perempuan yang melahirkan kita. Sementara istri adalah perempuan orang lain. Itu anak orang lain asalnya, perempuan itu yang menjadi teman kita. Itu beda akhirnya. Jadi tidak sama antara istri dan ini dan ibu. Itu jangan menyamakan, yang beda jangan disamakan. Saya ayat dihar itu ada, tapi saya tidak belum buka. Nanti kita baca dulu. Wad-diharu an yakular rajulu li zaujatihi anti alayya kadahri ummi. Dihar itu adalah seseorang mengucapkan kepada istrinya seperti ini, anti alayya kadahri ummi. Engkau itu siapa? Istrinya. Alayya, terhadap saya itu adalah kadahri ummi, seperti punggung ibuku. Kan itu, jadi artinya dia menyamakan istri dengan ibunya. Sekarang ibunya boleh nggak dia setubuhi? Gak boleh. Nah, kalau ibunya gak boleh disetubuhi, istrinya boleh disetubuhi gak? Nah, kan istrinya kan boleh disetubuhi. Artinya kalau menyamakan istri dengan ibunya, nantinya istrinya jadi haram, gak boleh disetubuhi, dan itu artinya mengharamkan yang halal. Nah, itu tidak boleh. Dan itu gak boleh, itu dosa. Dan itu disebut ucapan yang mungkar. Itu adalah ucapan yang mungkar karena istri sama ibu itu beda. Tidak boleh seseorang itu mengatakan terhadap istrinya adalah menyamakan dengan ibu. Nah, sekarang bagaimana yang kita bilang sama istri itu kita manggil mamah atau bunda? Itu adalah menakdirkan di dalam hati mamahnya anak kita, bukan mamah kita. Itu salah. Jadi kalau mau menyebut misalkan
Ya, mamahnya anak kita atau bundanya anak kita, bukan bunda kita. Beda itu. Itu kan? Maka kalau orang Sunda biasanya ya, mamahna, nah itu lebih bagus. Mamahnya. Mamahna itu lebih pas. Atau bapakna. Nah, itu kan orang Sunda kan gitu. Memanggil bapak istiwaminya adalah bapakna, bapaknya anaknya. Itu benar, itu lebih benar. Jadi mamah itu maksudnya mamahnya anak kita. Bukan memanggil dia itu mamah kita, bukan. Dan bukan mengambil bunda kita, bukan. Itu adalah bunda anak kita. Yang benarnya begitu. Dipanjangin. Bukan memanggil ibu kita, bukan ke istri itu, tapi adalah ibu anak kita gitu. Ya kalau memanggil itu jadi haram akhirnya, sama dengan zihar itu. Jadi yang benarnya adalah dia itu harus ya panggil dengan panggilan yang layak. Itu boleh ibunya anak kita atau ya boleh gitu. Bahkan manggil adik juga sebenarnya, dik itu kan nggak bener juga nyamakan sama adik. Kalau misalkan adik ya nggak ini juga ya. Kalau dianggap meyakini bahwa itu adik kita, sama akhirnya jadinya mengharamkan yang halal akhirnya. Jadi yang benarnya adalah dia harus dengan panggilan yang sesungguhnya aja ya, istri kita. Bukan anak kita, bukan ibu kita, bukan adik kita. Panggilan yang benarnya kan begitu. Dan ini ada di dalam surah Al-Mujadilah, saya akan baca. Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mendihar dari kamu itu dari istri-istrinya, ma hunna ummahatihim. Apa yang istri-istrinya itu seperti ibu-ibunya. Jadi ada seorang yang mendihar istrinya itu seperti dengan ibunya. Apa aja dari istrinya, misalkan seperti tadi, seperti punggung ibunya. Maka Allah membantah, in ummahatuhum illallai waladnahum. Sesungguhnya atau tidak lain ibu kamu itu, ibu mereka itu kecuali hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Jadi ibu itu yang melahirkan. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Sungguh mereka itu berkata ucapan yang mungkar wa zura, dan kedustaan, kebatilan. Wa innallaha lafuun ghafur. Tapi Allah itu di akhir kalimatnya itu Allah itu Maha memaafkan dan mengampuni. Jadi kalau orang mau bertobat, dimaafkan, diampuni. Gimana cara tobatnya? Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa Orang-orang yang mendihar istri-istrinya itu, kemudian mereka itu kembali terhadap apa yang mereka ucapkan, artinya mereka ingin kembali menjadikan istri-istrinya yang sudah didihar itu tetap menjadi istrinya. Mereka masih ingin berhubungan badan sama istrinya, misalkan begitu. Maka fatahriru raqabah, maka silahkan merdekakan hamba min qabli an yatamassa, sebelum keduanya berjima. Jadi kalau seseorang itu sudah mendihar istrinya itu haram untuk dijima, kecuali dia sudah bertobat dan membayar kifarah. Kifaratnya adalah merdekakan budak. Budaknya apa? Nah, ini ada, perhatikan kalau di sini ada kalimat mutlak. Mutlaknya itu adalah pokoknya budak apa aja. Tapi di dalam kaidah yang lain, kalau kifarat dengan memerdekakan budak seperti kifaratnya membunuh, itu adalah dia harus memerdekakan budak yang mukminah,
budak mukmin. Berarti di sini adalah mutlak, di sana adalah muqayyad. Kaidahnya dalam kaidah usul fikih dan dalam ulumul Quran disebut juga kalau ada mutlak dan muqayyad, yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Artinya yang dimerdekakan adalah budak mukminah. Wa hamlum mutlaqin al-mutlaq wal muqayyad. Wa hamlum mutlaqin ya, wa hamlum mutlaqin saya lupa dulu muqayyad. Jadi gitu kaidahnya. Jadi kalau ada qatli wadhihari haitsu waradat ulauma mu'minatin id waradat. Jadi kalau misalkan wahaitu wa hamlum mutlaqin wa hamlum mutlaqin ala didi ida amkana wal hukmu lahu qad ukhida. Jadi wal hukm mamlum mutlaqin, yang mutlak itu dibawa kepada did, kebalikan mutlak adalah muqayyad. Ida amkana, bila mana mungkin. Jadi kalau tidak mungkin ya biarkan mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. Tapi kalau mungkin bawa yang mutlak itu ke muqayyad. Wal hukmu lahu qad ukhida, hukumnya muqayyad dibawa digunakan untuk yang mutlak. Berarti di sini kalau misalkan orang itu tadi disebut di ayatnya yang dihar itu adalah hanya hamba mutlak, maka yang dimerdekakan adalah hamba yang mukminah, yang muqayyad, yang itu disebut dalam ayat membunuh. Kal qatli wad dihari haitsu waradat ulahuma mu'minatin id qayyadat. Kal qatli wad dihari id haitsu waradat ulahuma mu'minatin idwar. Kal qatli wa dihari id qayyadat ulahuma mu'minatin. Kal qatli wa dihari haitsu qayyadat ulahuma mu'minatin idwaradat. Jadi seperti di ayat membunuh itu ada yang dimerdekakan, ada budak yang mukminah. Itu dipakai kaidah yang membunuh itu pakai qayyid, maksudnya muqayyad itu dengan mukminah. Secara dihar tadi hanya budak. Nah, berarti yang hukum memerdekakan budak di dalam dihar dibawa kepada hukum atau yang diambil ada hukum memerdekakan budak yang mukminah. Begitu hukumnya. Itu muqayyad dan mutlak. Kita lanjutin dulu dari ayat ini. Dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah yang kalian itu diperingatkan dengan hukum ini oleh Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan itu khabir, maha mengetahui. Faman lam yajid, sekarang gimana kalau tidak ada budak? Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Kalau dia tidak ada budak yang bisa dimerdekakan, budak mukminah, maka dia itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sama dengan kifarah orang yang berpuasa berjima di bulan puasa di bulan Ramadan. Kalau tidak ada lagi famalam biasati fait'amu sitina miskinan. Sama itu sama hukumnya yang puasa yang berjima di bulan Ramadan. Itu kalau tidak ada lagi maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Berapa? 60 orang miskin. Jadi kalau biasanya kalau fidyah itu adalah satu orang miskinnya biasanya itu adalah 1 mud. Jadi 1 mud itu 510 gram. Menurut pendapat yang minimalnya. Lebih bagus. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Itulah agar kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah hudud-hudud Allah, aturan-aturan Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang yang kafir itu ada siksaan yang pedih. Kita baca dari sini, lanjutin. Jadi di hari itu adalah kayak ucapan seseorang itu anti alayya kadhri ummi.
engkau perempuan istrinya itu bagi saya itu seperti punggung ibu saya. Fa idza qala laha dzalika wa lam yutbi'hu bit talaqi sara aidan wa lazimathul kafarah. Kalau orang mengatakan seperti itu dan dia tidak mengikutinya dengan talak, berarti kalau dia tidak melanjutkan mentalaknya berarti dia kembali dari ucapannya. Nah, berarti soro aidan berarti dia itu kembali ingin menjadikan mempertahankan istrinya sebagai istrinya gitu. Kalau ditalak silakan. Walazimatul kafaroh. Kalau misalkan dia tetap ingin menjaga istrinya, maka wajib bagi dia membayar kafaroh. Dan ini ada kritikan tuh, ada sarung YouTuber tuh mengomentari Ibnu Hazm. Katanya Ibnu Hazm itu keliru di dalam ayat itu karena mengatakan oh itu artinya dia harus mengucapkan 2 kali mengucapkan kata itu keliru. Jadi maksudnya udhunya itu bukan ingin kembali mengucapkan itu, tapi adalah dia ingin kembali kepada istrinya, itu ingin mempertahankan istrinya, ingin menjadikan istrinya tetap sebagai istrinya atau ingin menjima istrinya. Kalau misalkan begitu maka wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minah. Perhatikan. Kafarahnya adalah memerdekakan hamba yang mukminah. Padahal di ayatnya tadi hamba apa? Hamba mutlak, bebas walaupun bukan mukminah. Tapi beliau langsung di ayat di kitab ini langsung mukminah. Kenapa? Karena itu yang mutlak dibawa ke muqayyad. Jadi hukumnya hukum muqayyad yang diambil. Salimatin minal uyubil mudirrati bil amali. Pasti diberikan kriteria tambahan, hamba tersebut adalah selamat dari aib yang membahayakan di dalam beramal. Maksudnya orang yang hambanya itu orang yang tidak punya cacat untuk beramal. Jadi kalau kayak pincang itu kan berarti cacat. Kalau tidak ada fa in lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak ada budak untuk dimerdekakan maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dibaca tadi. Fa in lam yastati fa'it'amu sittina miskinan likulli miskinin mudun. Maka bila mana tidak mampu maka dia merdekakan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu adalah 1 mud. Tadi dibahas 1 mud itu adalah 510 gram. Karena 1 mud adalah 1/4 dari 1 so. 1 so itu adalah 5/3 ritel Baghdad. 1 ritel Baghdad ada 382,5 gram. Berarti 1 so itu adalah 2040 gram. Berarti 1/4 so 510 gram. Itu menurut pendapat yang lebih kuat. Lebih banyak lebih bagus. Wala yahilu lahu wab'uha hatta yukaffira. Maka dan tidak halal bagi dia untuk berjima terhadap istrinya sampai dia itu membayar kafarah. Faslun, kita bahas li'an. Wa idza ramar rajulu zawjatahu bizina fa alaihi haddul qadfi illa an yuqimal bayyinata aw yula'ina. Sekarang bagaimana kalau seorang laki-laki itu menyangka istrinya itu telah berzina? Maka bila mana seorang laki-laki, seorang suami itu menuduh istrinya itu berzina, fa alaihi haddul qadfi, maka bagi dia adalah mendapatkan hukuman hadnya orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina. Nah, hukuman menuduh perempuan baik-baik berzina itu adalah dicambuk 80 kali. Bayangkan ya, kalau kita menuduh itu istri aja begitu. Tapi tidak dia cambuk kalau dia illa an yuqimal bayyinah, kalau dia bisa mampu mendatangkan bayyinah. Bayyinah itu adalah 4 orang laki-laki yang menyaksikan langsung. Dia harus bisa menyaksikan langsung. Dan itu susah kan, langsung menyaksikan langsung tuh itunya masuk atau tidaknya. Itu kan susah tuh kan. Berzina itu gitu disaksi langsung, itu langsung bukan dari video. Nah itu. Ayyula'ina. Tapi kalau tidak mampu dia boleh melaknat istrinya. Li'an itu dari kata melaknat. Jadi melaknat istri. Jadi kalau dia melaknat, nah itu istri itu otomatis
dipisahkan dari suaminya dan haram selamanya untuk menikah lagi. Fayaqula indal hakimi, maka suami tersebut berkata di sisi hakim, fil jami alal minbari, dia berkata gitu adalah fil jami, di depan orang banyak, atau di atas, di suatu masjid, di atas minbar. Fil jami itu adalah di masjid jami, dari depan orang banyak, maksudnya biar disaksikan. Fi jama'atin minan nasi, di depan orang banyak. Gimana ucapannya? Karena itu minta disaksikan oleh kepada manusia, makanya di masjid jami mengucapkannya di samping hakim disaksikan oleh manusia. Asyhadu billahi innani laminas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina. Saya bersaksi dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya saya itu sungguh termasuk orang-orang yang jujur di dalam hal yang saya itu menuduh istri saya itu yang namanya fulanah minaz zina dengan tuduhan zina. Itu ucapannya. Jadi saya bersaksi, kata laki-laki itu, bahwasanya saya itu orang yang jujur di dalam ucapan saya ketika saya menuduh istri saya itu berzina. Terus kalau dia istri itu melahirkan anak, diingkari anaknya, wa anna hadzal walada minaz zina wa laysa minni. Dan sesungguhnya anak ini adalah hasil dari perzinahan istri saya tersebut dan bukan dari hasil hubungan dengan saya. Jadi bukan anaknya. Dan ini ucapannya 4 kali. Ulang lagi, asyhadu billahi innani laminas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanatan minaz zina anna hadzal walada minaz zina wa laysa min. 4 kali. Jadi ini 4 kali. Sebagai berapa? Ini kan persaksian sebagai pengganti 4 kali itu. 4 orang yang menyaksikan, ini penggantinya supaya dia tidak dicambuk. Wa yaqulu fil khamisati, di atas kita baca fayakula jambab dari sini wayakulu, jadi boleh, tapi disebut wayakula boleh, wayakulu nggak masalah, jadi istinab ya. Wayakulu fil khamisati, dan dia berkata di dalam ucapan yang kelimanya, ba'da'an ya'idahul hakim, terus hakim itu kan memperingatkan, hati-hati kamu ini kalau berdusta akan mendapatkan siksaan Allah gitu. Jadi supaya dia menarik lagi, kalau misalkan dia dosa ternyata dia tetap melanjutkan, maka beliau yang berkata dengan ucapan yang kelima, walayya la'natullahi in kuntum minal kadibin, dan atas saya itu laknat Allah bila mana saya itu orang yang berdusta. Ini subhanallah, melaknat diri itu. Makanya hati-hati, ini saling melaknat di situ. Wa yata'allaqu bi li'anihi 5 ahkamin, maka wa yata'allaqu bi li'ani 5 ahkamin, berkaitan dengan li'annya laki-laki tersebut itu 5 hukum. Jadi kalau seseorang sudah melakukan li'an ada 5 hukum. Pertama, sukutul haddi anhu, dia gugur hukum had bagi dia. Jadi kan kalau tidak meli'an dia akan dicambuk 80 kali, dia gugur 1. Yang kedua, wa wujubul haddi alaiha, wajib had atas istri yang dituduh tadi. Hadnya itu kan kalau dia sudah menikah berzina berarti kisos. Bukan kisos ya. Maksudnya kalau istri itu sudah menikah terus dia berzina, itu hukumannya itu hadnya itu adalah dia itu dirajam sampai mati. Nah, itu kan sama dengan membunuh istrinya itu. Makanya berat. 2. Yang ketiga, wa zawalul firasyi, dia tidak bisa berhubungan sama istrinya lagi. Dia hukumnya hukum cerai langsung dipisahkan. Yang keempat,
Wa nafyul waladi, anak itu bukan anaknya dia. Dia itu tidak bisa menisbatkan anak yang dihasilkan oleh istrinya itu yang diingkari itu menjadi anaknya, dia tidak bisa. Yang kelima, wa tahrimu alal abadi, istri yang dili'an itu tidak boleh dinikahi lagi sama dia selama-lamanya. Gitu. Karena udah saling melaknat. Udah dilaknat. Sekarang bagaimana istrinya? Kan kalau konsekuensinya kalau dua orang, ada satu orang menuduh, itu kemungkinan benar dan salah. Jadi ini yang benar siapa? Nah, itu pasti ada salah satu yang salah, salah satu yang benar. Itu udah pasti. Makanya itu laknat itu kena salah satunya. Nah, istrinya itu boleh menerima, ya sudah menerima berarti dia hukumnya bisa dikisos, selesai. Nah, bukan dikisos, apa namanya itu? Dirajam. Yaitu mungkin kalau memang benar dia berzina, itu lebih bagus bagi dia, dirajam. Tapi kalau istrinya itu malah kagak mau juga, nah dia boleh juga digugurkan lagi dia hadnya itu dengan melakukan laknat lagi. Katanya wa yasqutul haddu an habi antal ta'ina, dan gugur lagi had bagi dia yaitu dirajam jika seorang istri itu melakukan li'an lagi, melaknat suaminya lagi, fatakulu, maka istri tersebut berkata, gimana ucapannya? Asyhadu billahi anna fulanan hadala minal kadhibina fima romani bihi minaz zina. Arba'a marrotin. Ucapan tadi lagi seperti itu. Saya bersaksi dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya suaminya itu fulanan, namanya fulan, hada, yang ditunjuk nih orang yang tadi suaminya itu, laminal kadhibina, sungguh orang ya, bagian dari orang-orang yang berdusta. Maksudnya sungguh dia berdusta. Fima romani bihi minaz zina, di dalam hal yang dia itu menuduh saya dari tuduhan zina. Istrinya itu menyebut 4 kali lagi. Wa taqulu fil khamisati bada'an ya'idahal hakim. Terus hakim itu memperingatkan, hati-hati kamu, kalau kamu melanjutkan dan kamu berdusta, nanti kamu dilaknat Allah. Ternyata dia masih mau lanjutkan lagi. Wa taqulu fil khamisati bada'an ya'iduha al-hakimu. Terus dia berkata yang kelimanya setelah diperingatkan oleh hakim, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan atas saya kemurkaan Allah. Kalau tadi adalah laknat, ini kemurkaan. In kana minas shadiqin, ini lebih besar lagi. Kemurkaan atau kemarahan Allah bila mana dia itu termasuk orang yang jujur. Jadi kalau si istrinya yang malah balik melaknat suaminya, kalau ternyata suami yang benar malah dia dapat kemurkaan Allah. Itu kayak ucapan kayak Yahudi itu kan, Yahudi kan maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Nah itu berat itu akhirnya. Dan tidak mungkin keduanya benar. Tidak mungkin keduanya salah, itu pasti salah satunya ada yang menanggungnya. Nah, itu hati-hati. Hati-hati, jangan sampai ada yang gampang melakukan li'an. Amannya sih ya. Ya diceraiin aja sudah. Amannya kalau udah ngerasa gitu, udah diceraiin aja. Ceraiin aja, selesai. Faslun, kita akan membahas tentang iddah. Wal mu'taddatu ala darbaini, mutawaffa anha zawjuha wa ghairu mutawaffa anha. Kita masah iddah. Iddah itu adalah hitungan seorang istri setelah berpisah oleh suaminya. Ada syarat-syaratnya adalah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu biha fiha bara'atur rahmiha bi aqra'in aw ashhurin aw wati hamlin. Jadi kalau muddah itu sebenarnya ada menahannya seorang istri muddatan pada waktu yang yu'rafu fiha bara'atu rahmiha. Jadi seorang istri itu menunggu, tidak langsung menikah lagi dengan suami yang baru
supaya untuk memastikan baro'atur rahmiha, rahimnya itu adalah baro'ah tuh kosong. Itu kan seperti itu hukum Islam itu, tidak boleh seorang istri itu dicampuri oleh dua orang laki-laki, nggak boleh. Makanya kalau dia seorang istri itu berzina, artinya kan dicampuri oleh dua orang laki-laki atau lebih. Jadi kayak ladang itu ditanami oleh dua orang lebih, akhirnya bertikai. Ini bibit siapa ini kan gitu. Jadi bertikai, nggak boleh istri itu dicampuri oleh dua orang laki-laki atau lebih. Tapi seorang laki-laki boleh punya istri lebih dari satu. Makanya kayak seorang petani punya sawah 4 boleh kan? Itu tidak akan bertikai. Ini sawah saya, ini bibit saya, punya saya. Tapi kalau ladang sawah itu tidak boleh ditanami oleh dua orang atau lebih, sehingga mereka bertikai, ini tanah ini bibit siapa, nah, gitu. Ya itu tidak boleh. Sampai tidak bolehnya, kalaupun suaminya meninggal, dia tidak boleh langsung menikah dulu sampai jelas dulu rahimnya itu kosong, karena dia itu ladang yang akan ditanami. Itu tujuannya supaya kelihatan rahimnya kosong. Untuk melihat kosongnya itu adalah biakro dengan 3 masa. Kuru itu 3 kali masa suci yang lebih kuatnya. Yang kedua, au asyurin, atau dengan bulan, misalkan 4 bulan 10 hari. Nah gitu. Kalau yang meninggal kan 14 bulan atau 3 bulan ya. Ada juga. Atau dengan kalau dia sudah melahirkan hamilnya, jadi itu berarti sudah kosong karena sudah hamil, sudah lahiran. Baik, kita baca. Nah, orang perempuan yang beridah itu ada 2 golongan katanya. Pertama, mutawaffa anha zaujuha, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua adalah wa ghairu mutawaffa anha, dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Gitu keadaannya. Itu ya, pilihannya cuma 2, ditinggal mati atau tidak. Sekarang fal mutawaffa anha. Sekarang bagaimana kalau perempuannya ditinggal mati oleh suaminya? In kana fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwadil hamli. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, keadaannya kita lihat, in kanat hamilan, kalau dia itu hamil, maka idahnya fa iddatuha biwadil hamli. Idahnya itu ketika dia melahirkan. Jadi melepaskan hamil itu maksudnya melahirkan. Jadi kalau dia sudah melahirkan, itu selesai idahnya, dia boleh nikah lagi. Yang kedua, wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu asyhurin wa ashrun. Wa ashrun. Bila mana istrinya itu adalah hailan, maksudnya tidak hamil, maka idahnya itu arba'atu asyhurin, 4 bulan, wa ashrun dan 10. Wa ashrun, ini 10 apa? 10 hari apa 1 malam? Ini kalau ashrun itu mudzakkar, berarti wa asyru layalin, dari kata lailatun, berarti 10 malam. Jadi kalau dia itu tidak hamil, maka idahnya 4 bulan 10 malam. Sekarang yang kedua, wa ghairul mutawaffa anha. Karena perempuan tersebut tidak ditinggal mati oleh suaminya, jadi itu dia dicerai berarti. In kanat hamilan fa iddatuha biwadil hamli. Kalau dia hamil, maka idahnya itu dengan melahirkan tadi. Satu sama. Wa in kanat hailan. Sekarang bagaimana kalau dia tidak hamil? Nah, pilihannya itu 2. Wahya min dawatil haidi. Pilihannya itu dia itu masih haid gak? Oh, ternyata masih haid. Oh, kalau dia tidak hamil juga, suaminya ada,
dicerai dan dia masih haid, fa iddatuha salasatu quru'in wa hiyal afharu. Iddahnya itu adalah 3 quru. Dan 3 quru itu adalah maksudnya 3 kali masa suci. Kita tanya, bagaimana menghitung masa suci? Jadi kalau orang itu 3 kali masa suci itu dimaklumi kali ya di para perempuan kalau mengetahui masa kali suci kan, di antara 2 haid itu artinya masa suci kan. Jadi di antara 2 kali haid itu artinya masa suci. Suci 3 kali dia. Ya, suci di antara 2 haid artinya suci, gitu. Wa in kanat saghiratan. Sekarang bagaimana kalau yang diceraikan itu adalah masih kecil, belum haid, atau dia itu adalah sudah menopause, sudah tua, sudah tidak haid lagi, au aisatan, atau perempuan itu sudah menopause, sudah tidak haid lagi, sudah tua. Nah, tadi disebutin itu adalah fa'iddatuha salasatu asyhurin, 3 bulan. Berarti idah perempuan itu, kita ambil kesimpulan. Idah perempuan itu ada beberapa. 1 itu adalah masa kehamilan, 1. Yang kedua 3 quru. Yang ketiga 4 bulan 10 hari. Yang keempat itu 3 bulan. Jadi kalau dia belum haid atau tidak haid lagi itu 3 bulan. Kalau dia masih haid itu 3 quru. 3 kali masa suci, karena di antara 2 haid itu ada 1 masa suci. Kalau dia itu hamil berarti melahirkan. Mau ada istri suaminya atau tidak ada suaminya sama aja pun. Kalau dia itu ditinggal mati oleh suaminya dan dia itu masih haid, berarti dia itu 4 bulan 10 hari. Maksudnya dia itu tidak hamil, maksudnya itu 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi 4 bulan 10 hari itu mau dia itu menopause, mau dia kecil, atau mau masih haid. Kalau dia misalkan tidak hamil itu ditinggal mati suaminya begitu 4 bulan 10 hari. Wal mutallaqatu, bagaimana kalau dia dicerai istrinya itu sebelum melakukan hubungan suami istri. Jadi baru nikah dicerai. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Jadi kalau seorang perempuan yang ditalak sebelum ada hubungan suami istri dengan suaminya, maka tidak ada iddah, berarti istri tersebut masih bisa langsung menikah lagi karena berarti rahimnya masih kosong. Wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrati. Iddahnya seorang hamba sahaya yang sedang hamil itu idahnya sama dengan perempuan merdeka, yaitu ketika melahirkan. Wabil aqra'i anta tada bil biqur'aini. Tapi kalau misalkan seorang hamba sahaya itu tadi dia itu masih haid, maka idahnya itu adalah 2 quru. Berarti kan dari 3 dibagi 2, berarti 1,5 disempurnakan jadi 2 quru. Karena setengah dari perempuan merdeka. Wa bisyuhuri anil wafati anta tadda bi syahraini wa khamsi layalin. Dan kalau misalkan bulannya, kalau misalkan ditinggal mati, misalkan ada budak ditinggal mati oleh tuannya, dia digauli tuannya gitu, maka idahnya itulah setengah tadi, 4 bulan 10 hari dibagi 2, jadi 2 bulan 5 hari. Wanit talaqi anta tada bi syahrin wa nisfin. Dan kalau misalkan dia ditalak, kenapa dia ditalak dan dia itu tadi berarti sudah masih kecil, atau kalau misalkan dia sudah menopause kan asalnya
3 bulan. Ini kalau budak gimana? Itu sebulan setengah. Antara bisyahrin wa nisfin, maka dia idahnya itu 1 bulan setengah. Fa in ni'taddat bisyahraini kana aula. Jadi kalau dia menjalani masa idah 2 bulan, maka itu lebih utama. Faslun. Kita bahas wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati sukna wa nafaqatu. Wajib katanya bagi perempuan yang menjalani masa idah itu pada talak raj'inya as-sukna, diberi tempat tinggal, wa nafaqatu, dan nafaqah. Jadi idahnya tuh begitu ya suami itu. Kita ada kemampuan begitu ya, menafkah sesuai kemampuannya. Jadi tidak diusir dari rumah. Kalau dia masih talak raj'i jangan diusir. Ini salah nih kalau suami ini kalau mentalak istri langsung diusir-usir. Jadi biarkan di rumahnya dan dinafkahi. Wal ba'in sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan. Tapi kalau dia sudah talaknya talak ba'in, kalau dia sudah talaknya talak ba'in itu udah bukan talak raj'i lagi, maka dia itu diberikan tempat tinggal tanpa diberikan nafkah. Ila antakuna hamilan, kecuali dia hamil ya. Kalau hamil dia adalah diberikan nafkah karena untuk menghidupi anaknya. Walal mutawaffa anha zawjuha al-ihdadu wa huwal imtina'u minaz zinati wat tibi. Dan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka itu wajib melaksanakan ihdad. Ihdad itu adalah wa huwal imtina'u minaz zinati wat tibi, menahan diri dari berhias diri dan memakai wangi-wangian. Jadi kalau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, jangan mentang-mentang baru aja ditinggal meninggal udah tinggal mati suaminya sudah langsung berhias diri, bersolek, berminyak wangi, pergi keluar kemana gitu cari suami baru. Itu kan namanya kurang sopan, kurang elok. Walal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul baiti illa lihajatin. Dan atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wal mabtutati mabtutah, dan orang yang perempuan itu sudah ditalak bain, memang dia sudah sudah meninggal suaminya atau talak bain sudah tidak bisa baik lagi, dia tetap mulazamatul baiti, dia tetap di rumah aja, jangan keluyuran, maksudnya itu banyak fitnah. Ila lihajatin, boleh keluar rumah kalau ada hajat. Jadi kalau ada hajat boleh keluar rumah, tapi sebaiknya tetap di rumah kalau tidak ada hajat. Faslun, kita akan bahas tentang istibro. Hukum pernikahan banyak juga ya. Wa man istahdatsa milka amatin haruma lahil istimta'u biha hatta yastabri'aha. Wa man istahdatsa milka amatin, barang siapa yang baru memiliki amat. Jadi kalau dia itu baru punya hamba, dibeli misalkan, atau perang baru dibagi hamba, maka berarti dia baru tuh punya hamba sahaya. Hamba sahaya itu kan boleh digauli. Tapi karena dia baru hamba sahayanya, maka haruma alaihil istimta'u biha hatta yastabriha. Haram bagi dia menggauli hamba sahaya itu sampai hamba tersebut istibro. Istibro itu tadi rahimnya itu dipastikan kosong. Jadi supaya tidak kelihatan nggak itu hamba tersebut ada benih orang lain nggak di situ. Suami yang lama mungkin gitu. Bagaimana caranya? In kanat min dawatil haidi bihaidatin. Nah, kalau hamba mah begini, kalau misalkan dia itu masih haid, kalau dia haid, nah itu berarti istibro, berarti dia tidak hamil karena dia haid. Wa in kanat min dawatis syuhuri bisyahrin. Kalau dia itu hitungannya itu dengan hitungan bulan, apa hitungan bulan tadi? Misalkan dia itu masih kecil atau dia sudah tua, sudah menopause, maka berarti kan hitungannya kan tadi 3 bulan. Nah kalau begitu mah hitungannya cukup 1 bulan saja, jadi bisyahrin. Jadi kalau 1 syahri atau 1 bulan itu udah istibro.
In kanat min dawatil hamli bil wadni. Jadi kalau udah 1 bulan kelihatan oh dia udah tidak hamil, udah. Oh memang kan dia belum haid, nggak haid juga kan, udah tua juga. Udah haid juga ya. Tapi kalau dia hamil baru punya budak tapi hamil maka bil wadni. Jadi begitu dia melahirkan itu berarti selesai, dia sudah istibro. Jadi boleh digauli. Wa idza mata sayyidul ummil waladi istabro'at nafsa kal amati. Bila mana seorang sayyidnya dari ibu anak meninggal, misalkan itu anak hamba sahaya itu punya sayyid dan dia digauli sama tuannya, terus dia melahirkan anak. Bagaimana dia istibro'nya? Dia wajib melaksanakan istibro' untuk dirinya kal amati, seperti amat. Seperti amat, seperti budak biasa. Itu tadi bisa dia 1 hari. Berarti misalkan melahirkan 1 bulan atau 1 kali haid begitu. Sama dengan amat biasa, gitu istibro'nya seperti itu. Istibro ya, menghitung istibro. Seperti budak-budaknya seperti itu tadi, kan budaknya tadi. Bukan idah ya, kalau idahnya kan tadi, kalau idahnya hamba itu kan tadi sudah tadi lewat. Hamil, melahirkan. Kalau idahnya itu kan bukan idah, ini istibro. Jadi istibro seperti tadi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.